Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pinispoh kang kinurmatan Bapak Takmir, Bapak Ketua MUI lan Bapak sedaya jamaah Bapak Ibu sekalian ingkang kuwi Allah rahmati sedaya kita. Alhamdulillah kita bersyukur ingkang kathah dumateng Allah ewadene ngantos titi wajib menika dipun paringi kathah kenikmatan ingkang kadang kenikmatan niku kita anggap biasa nek tesih angsal nikmat menembe nek ilang lagi krasa utawi nek saged aja nek ilang lagi krasa tapi mirsani sing kelangan nikmat. Napa misalipun nikmat melampah mlaku niku nikmat mboten? Nikmat banget. Lah sing stroke-stroke niku kan ra iso mlaku, ra iso ngomong gitu. Iki kadang-kadang kita nganggep biasa. Nikmat mendung jenengan mireng ten India jarene sampai aspale kobong niku karena kepanasan. Ten Cina sampai 65 derajat jarene. Niki nikmat kang kathah. Mila monggo terus bersyukur supados kita tetap nikmatipun la in syakartum la azidannakum. Sallallahu salam ujuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, ngatur bangsa negara niku sedaya sampun wonten tauladane sing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan panderehipun ingkang setia ngantos dinten kiamat. Jemaah sekalian, kita temanipun tema tentang akidah dan keimanan. Biasanipun pengajian-pengajian masjid niku jarang sing bahas utawi jarang sing kersa ngaji akidah runut iki. Padahal ini penting sangat. Sebab seluruh amal kita niki nek akidahe bener niku mengke ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nek akidahe melenceng niku saged-saged amale muspro. Contoh nggih. Wonten tiyang-tiyang ingkang nganggep sahabat niku kafir. Ya salat wonge. Ya sedekah, tapi meyakini para sahabat itu kafir, meyakini tafsire maca Quran niku fadhbahu baqarah, tafsirnya apa? Sembelihlah Baqarah. Siapa itu saya betina? Yaitu Aisyah. Ada yang berkeyakinan seperti itu, imane ngoten niku kira-kira ditampi mboten salate, karena inilah akidah kekafiran. Maka itu contoh nih salah iman ini so clear. Yo sholat, yo zakat, tapi orang ngakoni Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi ini malah wong India. Sinten niku? Ahmadiyah. Itu contoh. Jadi iman niku sebenarnya dasar. Akidah itu dasar pondasi yang dengannya seorang hamba bergerak semangat nggih. Jenengan lan kula tiap dina ten masjid, salat jamaah, ngibadah dumateng Allah niku landasane keimanan yang lurus. Nah, niku mungkin dadi manfaat. Baik jamaah sekalian, dalam nika kita nglajengaken pembahasan tentang iman kepada malaikat. Dulu telah kita bahas tentang malaikat besarnya, bentuknya, nama-namanya,
Kemudian wingi kita bahas yang kedua, malaikat dan perannya dalam kehidupan manusia. Ing dalem nika kita lajengaken malaikat dan perannya terhadap orang-orang beriman. Niki kula berdiri sing kitab judulipun Al-Aqidah fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Akidah dalam timbangan kitab dan sunnah. Ulama Kuwait Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Jamaah sekalian, sekali lagi bahwa sebenarnya hidup kita ini sangat terkait dengan para malaikat. Sejak kita ten perutnya ibu sing ngatur niku janin niku nggih para malaikat. Sing nuliske takdir umur 4 sasi ya para malaikat. Kita gesatan donya sing jaga ya malaikat. Ning ngajeng dan belakang jenenge malaikat hafadzah, ning kanan kiri niku kiraman katibin. Mengke sing membisikkan kebaikan ya malaikat. Sing apa wale? Pokoke serba malaikat serba hadir di kehidupan kita. Kita makempal ngeten iki, itu ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya niku mencari majelis zikir, majelis ilmu, keliling. Mungkin nek wonten sing mirsani, nek lagi lewat masjid amanah iki. Nah, mungkin ngundang kancane, "Halumu ila hajatikum." Mrene yo iki sing kok goleki. Makempal niku malaikat-malaikatipun. Nah, jemaah sekalian monggo kita waca dalil-dalil tentang malaikat bersama orang beriman. Yang pertama, malaikat niku tresno kalian tiyang beriman. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutaken, idza habballahu 'abdan nada Jibrila. Menawi Allah niku tresno maring seorang hamba, nada Jibril, memanggil malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Saektosipun Allah tresno maring fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, lajeng malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibrilu fi alis sama, lalu malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Penduduk langit niku ya malaikat-malaikat ingkang jumlahnya mboten kehitung. Dalam sebuah hadis meskipun derajatnya kurang sahih tapi sebagai penguat saja, mengkikan ada ayat wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Itu kan menceritakan nanti di akhirat ketika kiamat, jaa rabbukal malaku, datanglah Allah dan para malaikat soffang soffa, bersof-sof. Diceritakan dalam syarah hadis bahwa malaikat langit pertama itu turun ke bumi pada mahsyar jumlahnya 2 kali lipat jumlah manusia. Malaikat langit kedua turun jumlahnya 2 kali lipat malaikat langit pertama. Malaikat ketiga turun jumlahnya 2 kali lipat malaikat langit kedua. Dan seterusnya semakin dhuwur semakin watah sasaipun para malaikat. Nah, itu dipanggil Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Saektine Allah tresno karo fulan, cintailah dia. Wa yuhibbu alusama tsumma yudhallul qabul fil ardi. Kemudian penduduk langit mencintai orang tersebut dan kemudian penduduk bumi pun menerima orang tersebut. Tiang-tiang soleh gitu. Nggih tiang-tiang soleh nggih. Sing tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kados sak menika ning para ulama-ulama, tiang-tiang sing ahli perbaikan ahli islah. Ning zaman rumiyin kados para kiai-kiai rumiyin ingkang sampai sak menika namanya sik harum, wonten Imam Nawawi misalipun. Indonesia ternyata niku anu lho Pak,
juga banyak ulama riyen saat ini ya oke, tapi riyen itu terkenal jenengan mesti emot wonten ulama saking Banten. Nah ini sinten Imam Nawawi Al-Bantani niku ngimami apa ngajar teng Masjidil Haram. Wonten juga Imam apa Al-Minangkabawi wonten sapa jenenge niku. Wonten juga bahkan wonten sing pinter nulis kitab-kitab Arab. Sing nulis wong Indonesia, wong Jawa malah digawe muqarrar pembelajaran di Yaman. Niku di antaripun kitabe napa At-Tirmasi, Kiai saking Termas Jawa Timur. Karena semalam kula nembe ziarah seorang syekh dari Yaman, cerita ulama-ulama Anda tuh hebat-hebat, nulis kitab-kitab Arab bagus-bagus gitu tulisannya gitu. Nah, cuma saiki sing terus rada jarang ngaten nggih. Nah, itu jadi kalau orang-orang baik Allah mencintainya dan malaikat pun mencintai orang tersebut. Napa walih kemudian tiang malaikat niku akan membuat mengokohkan orang beriman, menguatkan orang-orang beriman. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mendoakan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seorang penyair, seorang penyair. Saya rada serak suaranya. Seorang penyair dan sering membuat syair-syair untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk seni asal untuk Islam itu juga bagus. Kalau zaman riyen ten niku syair niku. Nah, di Indonesia mungkin ada penyair-penyair ulung seperti sinten Taufik Ismail. Nempun sedono mesti kesan gitu. Ismail terkenal. Nah, Nabi ngendika Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah tolong jenengan kuataken penyair Hasan bin Sabit sedang berbalas pantun dengan orang kafir itu dengan Ruhul Qudus, dengan malaikat Jibril misalnya. Itu ya, niki contoh bahwa orang beriman akan dikuatkan dengan para malaikat. Kita juga terseimut nalikanipun perang Badar. Kanjeng Nabi kan pasukannya pinten? 313 kita niku nggih. Musuhe 1000. Sing 3000 niku perang napa Uhud. 1000 niki sudah pakai persenjataan lengkap. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sahabatipun niku niate mboten perang besar-besaran, cuma menyergap kafilah dagang. Kafilah Abu Sufyan. Ternyata kafilah lari malah ngabari Mekah ngirim pasukan lengkap, akhirnya terjadilah perang. Saat dari pun perang Kanjeng Nabi ndonga khusyuk sampai niku napa sorbanipun jatuh mboten krasa. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ngendika, "Ya Rasulullah hasbaka, cukup ya Rasulullah jenengan pun didengar Allah dongane lah." Nah, setelah ndonga perang Allah kabari melalui Quran bahwa napa dikuatke dengan khamsatu malaikat, 5.000 malaikat. Akhirnya perang Badar itu aja 300 lawan 1000, sing 1000 kewalahan. Sebab napa? Dikeroyok 5.000 malaikat. Inilah kalau baca sejarah niku. Malaikate lagi mau malaikat. Para sahabat lagi mau medang. Urut pedang wis mati dhisik. Karena keduluan malaikat. Mau dipanah duluan. Dan itu juga ada zaman-zaman modern itu terjadi, Pak. Niki cerita perang riyen zaman Afghanistan melawan Uni Soviet. Niku kan wonten apa niku wonten pasukan Mujahidin Afghanistan ketangkep. Yang Rusia pengen ngerti kowe kok iso sering ngalahke kami itu apa rahasianya?
Boleh saya praktekkan, silahkan. Niku beto pasir, baca bismillah, Allahu akbar diucap itu jadi bom, jadi meledakkan tank-tank. Ini kan pertolongan Allah mungkin juga melalui para malaikat. Jadi orang beriman itu dibantu dening para malaikat dalam kebaikan-kebaikan dalam perjuanganipun. Mila tiang Islam niku nek ngugemi kebenaran, meskipun ketok ning donya niku sithik kancane, jane kancane akeh para malaikat mendukung. Allah sing kuwasa mendukung, malaikat juga mendukung orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Nabi cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngendika, aku bingi iki bener-bener bakal gilir 100 istriku. Nabi Sulaiman ini garwane 100 wae. Nek saniki garwa loro bingung nggih. Siji wae nek bingung. Lha Nabi Allah ngendika nek fa ilam ta'dilu fa wahidah. Nek iso adil ya siji wae. Tapi zaman ini biasa niku. Jadi zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku biasa tiang sedher istrine 4, 10, 20. Nabi Sulaiman pinten? 100. Islam datang dibatasi maksimal 4. Kecuali Nabi, karena Nabi sudah kadung istrine 9 dan istri Nabi itu tidak boleh dinikah orang lain, maka Nabi sedok ya ampun jadi terus, maka khusus Nabi dibatasi sampai akhir nikah, nggak boleh nikah lagi selain gitu, tapi 9 niku dibatasi, 4 niku dibatasi. Nah Nabi Sulaiman ngendika, aku malam iki bener-bener gilir 100 istriku dan mengko bakal lahir sangka istri-istriku iku para pemuda yang berjihad di jalan Allah. Malaikat ngendika, qul insyaallah. Malaikat yang ngelingke dhumateng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngendika insyaallah. Falam yaqul wa nasya. Nabi Sulaiman lali mboten ngucap insyaallah. Fa'atafa bihinna walam talid illa imra'atan minhunna nisfu insanin. Nah, Nabi Sulaiman betul-betul menggilir para istrinya, tapi mboten ngucap insyaallah wau, terus ternyata tidak ada yang jadi anak kecuali 1 orang pun mboten sempurna. Nabi ngendika sakiranya Nabi Sulaiman wong ngendika insyaallah, tentu kekarepane niate bakal dikabulke Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat menguatkan Nabi Sulaiman ngendika insyaallah, jadi membisik-bisikkan kebaikan. Mula jalan kula niku kan kadang-kadang ada kelentek apik, ada kelentek elek. Sing apik niku bisikane malaikat. Sing elek bisikane setan, karena berebut niki. Nah tinggal ati kita niki jenengan kok suburke untuk siapa? Kalau disuburke untuk memberikan ruang kepada malaikat, yaitu dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, insya Allah sing kerasan malaikate. Tapi nek kita niku atine dikotori dengan berbagai kemaksiatan, ora pernah ge maca Quran, ora pernah ge zikir, ya engko sing kerasan sinten? Setane. Mila malaikat setan niku disebut kita surat Anas napa jenenge khannas, min syarril waswasil khannas. Apa itu khannas? Khannas itu yang biasa bersembunyi. Tafsiripun idza dzakarallaha khonasa. Hamba Allah nek eling dumateng Allah, setane khonas. Setane ngumpet ora wani nyerah. Idza ghafila anhu, tapi nek menungso lupa kepada Allah, maka waswasa, setane
membisik-bisikkan kejahatan kepada hati manusia. Mekaten. Ugi niku malaikat tugasipun menguatkan orang beriman. Napa wale mengucap sholawat, mendoakan orang-orang beriman. Jadi sholawat niku ndongake. Kan wonten ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saiktine Allah lan para malaikat yusholluna 'alan nabi, mengucapkan sholawat kepada nabi. Apa maksudnya Allah mengucap sholawat kepada nabi? Ya nek Allah bukan mendoakan tapi memberikan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat mendoakan kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk orang-orang beriman. Nah, pada posisi apa malaikat mendoakan kita? Ya, yang pertama kalau kita niku beriman niku didongake dening para malaikat, termasuk malaikat hamalatul arsy, pemikul arsy. Imane bener niku kita mendapatkan doa. Mengke jangan maca surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat pemikul arsy dan yang di sekitar arsy bertasbih dengan muji Allah. Wa yu'minuna bi, dan beriman pada Allah. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, lan nyuwunke pangapura dumateng orang-orang yang beriman. Jenengan ngertos betul jamaah sekalian, malaikat pemikul arsy itu seperti apa gambarannya? Nabi cerita, udinali an uhaditsakum an malakin min hamalil arsy, atau kama qala Rasulullah. Aku diizinke nyeritake malaikat pemikul arsy. Inna baina syamate udunihi, jarak antara ujung telinganya malaikat pemikul arsy ila katifihi, sampai niki napa pundake masirota sabumiati amin hifqatut toir. Niku jarak tempuhnya iku nek ditempuh manuk mabur 700 tahun nembe sampai. Saged bayangke nggih betapa besarnya malaikat pemikul arsy, ujung telinga nganti pundak niku ring nempuh manuk mabur 700 tahun. Niku nembe sampai antara telinga ngantos pundak. Besar sekali. Warijlahu ila ardi sufla. Kakine malaikat pemikul arsy menjuntai sampai bumi yang paling bawah. Tapi niki alhamdulillah malaikat niku taat dumateng Allah, tidak punya kreasi, tidak punya apa jenenge ya, nggih kreasi. Nek misale istihad dhewe lihat bumine baik sing dablek disaduk mati kabeh sak bumi ngoten. Malaikate antang nek diperintah ya ora ngamuk. Iki malaikat pemikul arsy malah ndongake wong beriman ben ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek jenengan pengen didongake malaikat, pertama dadi guru kebaikan atau pencari ilmu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dingendikake, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriya wa hatal hauta la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Saiktine penduduk Allah, saiktine Allah, para malaikate, penduduk langit, penduduk bumi,
sampai semut ing liang-liangipun, sampai ikan di dasar lautan mendoakan kepada para pengajar kebaikan. Satu riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Majah, inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitana fil ma. Sesungguhnya para pencari ilmu, kalau tadi pengajar kebaikan ya, sekarang pencari ilmu, jadi kan pencari ilmu itu mendoakan untuknya siapa? Man fis samawati wa man fil ard, sinten kemawon sing ada di langit dan di bumi. Mau malaikat-malaikat sing banyak sing Nabi cerita, tidaklah mau arba, tidaklah apa itu jarak 4 jari di langit sana kecuali malakun rokian, ada malaikat ruko, malaikat sujud, jumlahnya banyak sekali niku mendoakan kepada para pencari ilmu. Bahkan penduduk bumi ini mau sampai ikan-ikan di lautan, jenengan linggih ten Masjid Amanah niki iwak hiu, iwak paus, apa wale, iwak petek, tongkol, ndongake jenengan sedaya. Air putih lagi. Nek teh wis kakek awet mau ana 16 teh ora kuat. Jadi niki fadilah pencari ilmu. Nah, kalau nanti cerita hadis sahih Nabi didatangi orang tua namanya Kubaisah radhiyallahu anhu. Mungkin ya saya kita iki sing pun swidak tahun munggah. Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, umur saya, tulang-tulang saya sudah rapuh ya Rasulullah. Saya pengen diajari ilmu ya Rasulullah. Nabi memberitahu, wahai Kubaisah, tidaklah engkau berjalan dari rumahmu menuju tempat ini, karena belajar dari Nabi. Itu batu-batu yang kau lewati, pohon-pohon yang kau lewati itu memintakan ampun untukmu. Niki jamaah sekalian. Jadi golek ilmu ki paham ra paham wis entuk ganjaran ngoten lho. Sedengake dene para malaikat. Nek paham apa meneh tambah mantap mungkin diamalke kan. Tapi ini mari kita menjadi orang yang memang ilmu itu kebutuhan kita. Majelis ilmu itu kebutuhan kita, karena ini selain mendapat ilmu juga mendapatkan doanya para malaikat yang luar biasa. Nah, itu doa untuk para pengajar kebaikan dan para pencari ilmu. Kangge sinten wale? Kangge tiang-tiang sing sregep nunggu salat jamaah. Abu Hurairah ngendika saking Nabi, innal malaikata tusolli ala hadikum madama fi majlisihi. Sesungguhnya para malaikat itu mendoakan, mengucap sholawat untuk kalian wahai kaum muslimin selama dia duduk di majlis tempat duduknya, ya, dengan kengriya tan masjid, di masjid nunggu sholat niku. Selama nunggu sholat malaikate ngendika Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah jenengan ngapura tiyang sing linggih nunggu salat niki wae ya Allah, jenengan sayangi tiyang niku ya Allah. Niku nggih. Cuma niki pancing banyak yang kurang sabar nggih. Ring masjid nek wis komat gitu. Mari kita coba tingkatkan semangat ke masjid kita, ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling boten Ibu Aisyah cerita Kanjeng Nabi itu karena ala amali ahlihi, kalau di rumah itu membantu pekerjaan istrinya.
yo mungkin ngenam sendal ngoten nggih. Karena zaman Nabi kan kehidupan masih sangat sederhana. Mungkin ikut apa resik-resik rumah mungkin. Tapi menawi sampun sami anida Kanjeng Nabi mun mireng adzan ka'ana lam ya'rif ahlahu. Kanjeng Nabi kaya ora ngerti, ora kenal keluargane. Artosipun apa? Cekak-ceket cepet-cepet persiapan anggenipun salat. Ini kalau kita bisa ikuti Nabi seperti ini mantap ini. Nggih, berarti adzan langsung mandek masjid. Anggo kok mati sik suwe wow. Masjid sholat sunnah duduk najan ngantuk misalnya niku didongake malaikat, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah sayangi orang ini, ya Allah. Niku jamaah sekalian, nek malaikat sing ndonga kira-kira kabul mboten? Kabul, malaikat ora didosa masalah gitu. Sing mari donga ora makbul kan sing ndonga kok kean dosa. Kadang-kadang tiyang niku panci yo pikirannya kurang jalan nggih. Kula wek cilik niku kan kula SMP niku alhamdulillah mun rada sregep salat ke masjid. Niku wong-wong ngira kula niku anak rada linuwih gitu. Tapi sing njaluk donga niku ora main-main. Tukang niku rene ana porkas nggih. Didongake yo engko ben metu. Nomere ini lucu. Maksiat kan ndongake. Kula rene urung ngerti agama ya mikir, kok iso ndongake porkas ora dosa ndongake ngono niku. Ana nun sewu siang kerjaane niku napa niku dodolan awak, pelacur. Ya nemi kula didongake ben aku laris ya. Ki piye lho mikir. Jadi orang-orang kadang saking awame niku, wah kok dosa kok ndongake gitu lho. Ya. Jadi tentunya kita ndongake sing apik-apik, oh gitu ndongake sing apik. Malaikat niku ndongake sing tiyang-tiyang sing kersa apik. Kula mari kita membiasakan adzan persiapan ke masjid ya sambil nunggu biar didoakan malaikat. Siapa lagi sing didongake malaikat sing saged saf awal. Saf awal iki ning Mekah termasuk angel nggih. Adzan kok lagi ke masjid dijamin ora iso entuk saf pertama. Kok saf pertama? Mlebu Mekah mengku Ka'bah angel kok ning dalan-dalan niku. Kok nanti jam pinten nggih saiki nek kalau saiki jam 10:30 lagi kok Jumatan. Entuke ning pinggir ning dalan sing wis ado kok Ka'bah. Saking semangate tiang-tiang ten Mekah lan Madinah anggenipun salat jamaah. Nek ten kampung-kampung sampai komatun sik saf pertama karena ra ono jamaah sithik ngoten nggih. Ini saya lumayan di tempat tertentu kadang-kadang ya Allah kok sampai sak saf sing ngandhan ya iku, sing komat ya iku, imame ya iku, makmume ya iku. Tapi alhamdulillah sekarang mulai nampak semangat kaum muslimin alhamdulillah. Muga mungkin sangat berlangsung terus mencintai masjid. Jarene mbah-mbah Yahudi kan cerita kepada pemuda Yahudi, sok umben ki awake bakal dikalahke wong Islam. Kok ngertos mbah? Wah iku ana hadise kok Nabi Muhammad, Nabi wong Islam, sok umben ki awake dhewe ngumpet ning ndi niku kabeh makhluk ngendika, "Ya muslim, hadzal yahud uqtulhu." Hadise ngono iku. Wah, terus pripun, Mbah? Ojo khawatir, iku sik suwe. Kok ngertos? Iku terjadi nih wong Islam iki salat subuh wis padha karo salat Jumate. Nah, saiki salat subuh sithik ya, burung. Kan itu menunjukkan apa? Nek sampai subuhnya sampai dengan Jumatnya, berarti umat Islam sudah kuat kesadaran keislamannya. Ya, teman sekalian, Nabi ngendika, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal." Sesungguhnya Allah lan para malaikatipun itu mendoakan orang di saf pertama. Selain juga saf pertama ini kemuliaannya luar biasa sampai Nabi ngendika seandainya orang tahu
kemuliaan shaf pertama, tentu mereka akan berebut sampai undian kalau diperlukan. Karena fadilah shaf pertama niku. Mila nih wonten salat nggih monggo cepet-cepetan shaf pertama kangge sing jaler. Nek putri nggih shafe belakang. Aja kaya ning ndi wingi kok sing salate malah sak karepe dhewe lanang wedok bareng niki. Ten nggih ten pundi niku Pak ten Indramayu nggih, ten Indramayu niku. Cirebon nggih. Indramayu. Nggih. Aja kaya wong liberal sing ten Amerika, imame wedok, jamahe lanang wedok campur ora nggo jilbab. Nah niku wong liberal sak karepe dhewe. Jamaah sekalian, lajeng malaikat juga apa niku mendoakan kepada orang yang mengucapkan salat kepada Nabi. Ma min abdin, Nabi ngendika, ma min abdin yusolli alayya, tidaklah seorang hamba mengucapkan sholawat untukku illa sholat alaihil malaikatu, kecuali malaikat juga mendoakan orang itu. Madama yusolli alayya, selama dia bersolawat kepadaku. Fal yaqul lil abda min dzalika wal yakthur. Oleh karena itu hamba adalah mengucapkan sholawat atau memperbanyak sholawat. Jadi ini kita sholawat dumateng Nabi, malaikat mengucapkan sholawat untuk kita. Bahkan sholawat kita ini disampaikan kepada Nabi. Shollu alayya, Nabi ngendika mengatakan, bersolawatlah kepadaku, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian itu disampaikan kepadaku di alam kubur Nabi. Ya, ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam. Misalnya kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, niku mungkin malaikatnya mireng sampaikan Nabi. Ya Rasulullah niki saking jamaah masjid amanah mungkin gitu ya. Ada salat ini penting, salat Nabi. Jadi salat Nabi ini sunnah. Terutama nek malam Jumat, dan Jumat itu lebih banyak lagi. Kemudian orang yang menengok orang sakit, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi ngendika, ma min rajulin ya'udu maridun mumsiyan. Tidaklah ada seorang laki-laki atau seseorang yang menengok orang sakit pada waktu sore, illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin, kecuali akan menyertainya 70.000 malaikat. Masya Allah gitu. Kita nengok tiang sakit sing melu kita pinten 70.000 malaikat. Napa? Yastaghfiruna lahu hatta yusbiha, nyuwunke pangapura kanggo sing gelem nengok wong lara iku nganti esuk. Ya Allah, ternyata nengok wong lara iku ganjarane gedene ra karo-karuan. Mila iki nek Pak dokter itu akeh ganjarane yang nyekeli wong lara terus. Enggak, paling kita ini kebiasaan kita di negeri kita yang biasanya rombongan ten rumah sakit itu berarti bagus sekali. Sing penting tinggal apa? Niate kudu lurus, aku tak nengok wong lara golek pahala Allah. Aja nengok kok segemen ora ngono piye pekewo nang tanggane. Berarti ora entuk ganjaran. Karena niate niat pekewo, ora niat golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Mila tiyang riyen niku nek jenenge golek ganjaran niku tenanan, golek ganjaran niku tenanan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu niku sering ten pasar mboten tumbas napa-napa. Cuma ning pasar, lha ngopo pengen entuk ganjaran maca donga mlebu pasar. Ngoten niku. Tiang-tiang riyen niku semangate ngoten niku. Luar biasa. Nah, lajeng Nabi ngendika wa kana lahu kharifun fil jannah. Nah, dia mendapatkan taman-taman surgawi. Wa man atahu musbihan, siapa yang datang
menengok orang sakit waktu pagi, kharaja mau sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Malaikat cacahe 70.000 ndongake tiyang wong nganti sore. Wa kana kharifun fil jannah, dia mendapatkan taman-taman surga. Hadis niki sahih riwayat Abu Dawud. Jadi hadis sahih wae Ibu sekalian. Ini nyemangati kita ngrasake nek nengok wong esok sore berarti sing ndongake 70 malaikat sore nganti esok. Nek kita nengok wong lara enjing malaikate 70.000 dari pagi sampai sore ndongake kula panjenengan sedaya niki masyaallah. Alhamdulillah ndongake ben ngapura Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kebaikan-kebaikan itu Allah lipat gandakan begitu dahsyat, luar biasa. Cuma kadang-kadang karena lemahnya iman kita nggak tertarik. Nek imannya kuat mesti tertarik. Baik. Kemudian malaikat juga mengamini dungane wong beriman. Terutama nek donga niku donga gaib. Maksud gaib niku mboten ngertos sing didongake. Nabi ngendika dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dzaril ghaibi mustajabatun. Dungane sedulur muslim kanggo sedulure muslim liyane di kejauhan yang mesti orang mau nggak tahu mustajabatun iku diijabahi. Biasanya iki dungane wong sing ikhlas. Nek kurang ikhlas biasanya cerita jenengan wingi tak dungake dadi Pak Lurah dadi to. Aja lali kula lho. Berarti kan itu enggak ana udang dibalik glepunge. Tapi tiyang ikhlas ya Allah, nggo Pak niki dadi Pak Lurah wonge saleh, ahli masjid, wonge adil, misalnya ngoten. Nah itu malah mustajab. Tapi aja cerita-cerita. Kula dongake lho Pak, aja lali kula mengke. Karena ini doa yang makbul bidzaril ghaib karena menunjukkan keikhlasan dalam berdoa. Ing darosi malakun, ketika kita ndongake sedherek muslim kita niku malaikat ning dhuwur sirah kita niku ngendika napa setinggi-tinggiake kulama ta'ala bi khairin qalal malakum wa qalbi amin walaka bimithlin. Kita donga ya Allah nyuwun jenengan sedaken Pak nika keng dhuwur sirah niku malaikate ngendika amin ya Allah lan mugi-mugi tiyang niki sami entuk sing kados didongake. Kita doakan orang-orang saudara muslim sebenarnya juga ndongake awake dhewe. Ya Allah nyuwun orang itu jenengan paringi pangapura. Oleh kate ngendikan apa? Amin ya Allah. Lan tiyang iki juga jenengan paringi pangapura. Nyuwun dulur kula nika rezekine lancar ya Allah. Malaikate jawab amin ya Allah. Lan tiyang iki jenengan lancarake rezeki nipun. Insyaallah. Jadi mendoakan saudara muslim di kejauhan itu sangat bagus ya, berpahala besar dan juga mendapat doa malaikat. Milo jamaah sekalian, karena doa orang beriman tuh napa jenenge gampang diijabahi, ampun donga sing elek-elek. Mila Nabi ngendika la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Aja ndonga kecuali sing apik. Saiki malaikat mengamini apa yang engkau ucapkan. Niki utamanipun para tiyang sepuh kadang-kadang mangkel ning anake kita Bu nggih. Pengen anake apik, lagi proses ora sabar diomongi sing sakarepe dhewe, ngomongi sing elek-elek. Niki nek diamini malaikat sing rugi sinten mengke? Bocah kok ora diwatur wis ben disambut gledek, misalnya ngoten nggih. Sambut gledek tenanan sing sedih sapa mengke? Mila jangan
mendoakan yang buruk-buruk untuk siapapun anak-anak kita, kecuali kalau memang terpaksa. Terpaksa ini pun ada orang dolim ora gelem dielekke, kita nggak punya kekuatan dongake sing elek sesuai dengan kedolimannya, itu pembalasan kedoliman. Apa-apa. Tapi khususipun nek keluarga, anak-anak niku sing sabar. Insyaallah nek sabar ndonga tenan kaya Allah mungkin ra diparingi kebaikan-kebaikan. Ada cerita nyata seorang bapak niku tekun soleh, diuji anake ndablek. Anake ora gelem salat. Niki tenan Arab niki. Kula maca critane. Nek Jumatan malah ngoseki. Seki air, seki napa sekai? Seki. Bapake tapi masya Allah sabar, salat ndonga. Suatu ketika bocah nom niki wau pas main seki air tergulung ombak tenggelam. Meh mati. Alhamdulillah wonten polisi laut diambil, sudah posisi masuk air kathah. Nah, saatlah dia sadar, ya Allah, alhamdulillah sik urip, nek mati kaya ngopo dosaku ra karo-karuan. Akhirnya pulang ke rumah, minta maaf dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tuanya selama ini mendoakan terus supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Maka jangan pernah putus asa, minta kepada Allah untuk kebaikan keluarga kita. Dungane nggih di antaranya Allahumma ati nafsi wa nafsa, siapa istrinya anaknya. Minta napa? Taqwa wa zakiyat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itu kemudian juga tadi ya memintakan ampun untuk orang-orang beriman seperti dalam surat Ghafir ayat 7 dan 9. Terakhir di pertemuan kali ini ternyata sih atau kes apa-apa gitu sih. Orang ngejar kurikulum. Diwaca kali ini diwaca lagi. Mereka juga menyaksikan majlis ilmu, halaqah zikir, dan mereka begitu senang kepada majlis-majlis ilmu. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak ketok sing ten masjid niki akeh menungsone apa akeh malaikate? Akeh malaikate. Karena kita saja sak wong mun beto paling boten 5 malaikat. Jenengan mriki niku dikonconi pinten? 5 malaikat. Cuma krasa mboten wae. Malaikat raqib atid kanan kiri, hafadzah depan belakang, malaikat pembisik kebaikan. Belum lagi malaikat tadi sayahun yang tugasnya panci mendatangi majelis ilmu, majelis zikir, kumpul dan sayapnya menjulang sampai ke langit ridho kepada pencari ilmu. Banyak sekali, cuma ora ketok mawon. Ora ketok mawon. Nah, Nabi ngendika, innalillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Allah kagungan para malaikat yang tawaf keliling di jalan-jalan. Yaltamisu ala dzikri, mencari ahli zikir. Baik niku zikir dalam artian maca zikir utawi zikir ilmu niku, ngilewat dengan ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau, nek mendapati kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum, ayo ke sini, inilah yang kalian cari. Maka jemaah sekalian, tadi niku malaikat-malaikat yang sangat akrab dengan orang beriman, mencintainya, mendoakannya, memohonkan ampun untuknya, dan membersamainya di majlis-majlis ilmu dan majlis zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kita saged ngrasake nggih kehadiran malaikat utawi kebaikan malaikat sehingga kita serius dalam kebaikan-kebaikan. Semangat nawau ke masjid, duduk nunggu sholat. Napa didongake malaikat. Semangat ke nengok orang sakit, napa didongake wau 70.000 malaikat. Dan seterusnya niki kita semakin bersemangat karena kebaikan kita ditemani juga oleh para
malaikat. Mengatakan sekedhik ing dalem nika babagan malaikat dan hubungannya dengan orang beriman seri pertama. Karena tadi ada poinnya mungkin diwaca kabeh iki ada berapa? Rampung niku. Selikur 22 poin. Yo nembe 6 poin. Cek kata. Alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu nanti ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bersolawat akan kembali pada diri kita dan mendoakan kepada Nabi. Hanya solawat yang kita yakini benarnya seperti yang kita baca di saat tahiyat. Padahal halayak ramai karena orang Arab pandai berbuat membuat sakit-sakit, sehingga setelah sholat tambah sakit-sakit yang kalau kita teliti isinya tak melenceng dengan akidah kita seperti itu. Bisa kabel jadi enggak kita sampai buatan kalau kita kabel jadi kayak gelang itu betul nih. Nah, seperti kawan Nabi betul. Nabi Muhammad betul sedang alari tanpa lupa tanpa lupa di akhir. Praktik 70 nah inilah angka sholat yang mereka ditanya sehingga kok setelah mendoakan Nabi Muhammad tambah syakir-syakir yang mereka tugas ini gimana Pak Ustaz? Padahal kita tidak tahu buat yang penting bahasa apa belum tentu benar. Enggak benar. Nggih. Setiap ucapan-ucapan baik itu sholawat, baik itu mungkin doa jambi-jambi, itu Kanjeng Nabi sebenarnya tidak melarang, meskipun nggak persis dengan yang Nabi ajarkan, yang penting tidak melanggar syariat atau tidak ada unsur kesyirikan. Maka Nabi tanglet aridu alia rukokum, ketika ada orang rukyah kan nek cara Jawa niku jambi ya Pak, jambi. Coba tunjukkan kepada saya jambi-jambi sing waca piye. La ba'sabi malam tusyrik billah. Ra apa-apa selama ora syirik dumateng Allah. Misalnya wong Jawa bismillah waras-waras saka kersane Allah niku jenenge rukyah juga. Secara akidah mboten salah, ndak apa-apa. Tapi nek kakang kawah di hari-hari sing borso desa Sudimoro njung pengen telu tanah. Lah itu sing masalah, njaluke ring bukan ring Allah itu. Misalnya begitu ya. Nah, termasuk salat juga begitu. Selawat nanti harus juga kita hati-hati, kita harus tanya kepada yang ahli bahasa Arab, ahli makna tentang sholawat ini termasuk gulu atau tidak. Gulu itu berlebih-lebihan karena Nabi tidak suka dilebih-lebihkan beliau, tapi itu harus dihormati karena Nabi ini manusia terhormat. Nabi ketika ana sayyidu waladi ibni Adam wala fakhr, saya ini tuannya anak Adam, bukan karena sombong, maka nyatanya demikian. Maka kita menghormati Nabi, memuliakan Nabi, bersolawat kepada Nabi dengan solawat-solawat yang paling utama ya solawat Ibrahimiyah yang diajar dalam solat, atau yang lainnya selama tidak melanggar syariat. Misalnya kayak sing sering dilakukan mahir zen itulah, itu selawat-selawat yang tidak melanggar syariat insyaallah niku. Selawat-selawatnya dari mahir zen itu biasanya tidak melanggar syariat. Nah, ini kalau yang melanggar bagaimana ya, yang ada unsur berlebih-lebihan, nah itu nanti yang butuh mungkin suatu saat perlu
dipetani dan dilihat, karena juga ada buku tebel tentang sholawat Nabi dari seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Jauziyah, yang di situ fadilahnya yang nggak boleh yang mana itu perlu dibahas dalam waktu yang khusus. Tapi intinya pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. nggih. Wa qad khilati fadribi ya Rasulullah. Ini kan isinya kan melenceng jauh. Wa qad khilati pun pantok pambudidaya kula ya Allah. Fatriksi monggo lan cukupi ya Rasulullah. Rasulullah kan nyukupi lho padahal ada di partai melenceng. Iya, itu betul. Makanya nanti bagi yang belum begitu paham bahasa Arab mungkin ambil sholawat yang sudah masyhur, karena kalau yang masyhur adalah tadi secara makna terlalu gulu, tadi minta tolong kepada minta tolongnya itu kayak sing kuasa Nabi, atau kadang-kadang bahkan kalau di masyarakat umum kadang mintanya bukan kayak pada Nabi, kepada orang-orang yang dianggap soleh. Berlebihan itu juga harus hati-hati. Kesyirikan itu pertama terjadi bukan nyembah sapi langsung itu kan, justru malah mengagungkan orang-orang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada zaman manusia pertama Nabi Adam sampai 10 generasi itu manusia masih lurus imannya. Lalu pada zaman generasi ke-10 zaman Nabi Nuh mulailah banyak kesyirikan. Apa syiriknya? Syiriknya dimulai dengan bisikan setan. Pertama bisikan tidak untuk mensyirikkan, alus lho, ora langsung syirik kowe ora. Tapi iki wong saleh wis do sedo. Ben kowe eling wong saleh iku genon patung. Mulailah dibuat patung untuk mengingat orang-orang soleh. Ada napa itu Lata, sampai itu Hubal dan seterusnya di Surat Nuh ada. Nggih Uzza nih. Terus kemudian setelah berganti generasi banyak yang nggak ngaji akidah, terutama tauhid. Mulailah orang nggak tahu. Mulailah si setan mulai bisik-bisik pada generasi jadi generasi pertama, kedua, ketiga lihat patung yang masih biasa. Oh ini sih wong soleh. Berikutnya karena nggak ada ilmu, lama-lama iki ono anune kekaromai, mulai gawe sajen. Sampai akhirnya nyembah patung. Nah inilah kejadian kesyirikan tuh bukan nyembah orang-orang menyembah barang-barang pusaka, tapi malah dulu itu karena terlalu mengagungkan kepada orang-orang soleh melebihi batasnya. Mohon maaf, salah satu agama yang ada ini kan mengagungkan Nabi di atas jatahnya sampai dianggap anak Tuhan. Itu kan juga mengagungkan manusia di atas makomnya. Lah Nabi mboten kersa dingotonaken la tatruni kama tatrul Yahudi wan Nasara. Aja awakmu ki mulyake aku melebihi batas kaya dene wong Yahudi Nasrani mulyake Nabi Isa. Nah, yang Nasrani terutama memuliakan Nabi Isa sampai menganggap sebagai Tuhan. Secara umum kaidahnya mekaten. Lah nanti ataupun satu persatu sholawat itu memang ya harus tahu artinya, paham artinya, yang melanggar mana, yang enggak mana. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau saya sampaikan, setahu saya sholawat yang sering dibaca Mahir Zain itu insya Allah rata-rata tidak ada yang mengandung unsur syirik. Mungkin aja sing seneng nasid nih itu sing gampangin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu insya Allah tidak apa-apa. Kemudian lainnya apa sih, aku ya ora begitu hafal. Mungkin Pak Irwan tambahnya jazakallahu khairan sebagai tambahan untuk mengingatkan. Terima kasih. Nggih, Bapak Ibu.